implementasi Kampus Merdeka dari semester 1 sampai semester 8. Pembelajaran dalam prodi, dalam program studi itu dari semester 1 sampai semester 3, pembelajaran di luar program studi dalam perguruan tinggi di semester 4, kemudian pembelajaran di luar program studi, di luar PT itu semester 5-6, kemudian pembelajaran dalam program studi itu semester 7 dan 8. Nah, ini nanti direncanakan Pak Ketua, pertukaran mahasiswa, pelaksanaan kegiatan, magang praktik kerja, kegiatan wirausaha, membangun desa kuliah kerja tematik. Ini skema kita untuk pendaftaran magang, seleksi berkas, magang, penilaian, sertifikat industri, konvensi nilai pengakuan, SKS, kemudian laporan ke PD Dikti. Ini dosen kita, ada 4 orang. Dosen tidak tetap 1. Ini struktur yayasan, struktur organisasi, dan tata kerja unit pengelola program studi. Dari yayasan, ketua turun sampai ke mahasiswa. Ini kita membuat perwujudan good governance dan 5 pilar tata pamongnya, yaitu sistem tata kelola berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata kelola didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dalam tegaknya aturan tata cara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan, sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan atau administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio. Sistem tata kelola, input, proses, output, dan outcome, serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata kelola yang baik, harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi melalui peraturan dan prosedur yang sudah jelas. Ini sistem penjaminan mutu, Pak Kalem, Pak Iwan, dan teman-teman tim L2 Dikti 16. Tersedianya dokumen-dokumen berikut di bawah ini, yaitu kaitan dengan penjaminan mutu dan manual prosedur, kemudian tim audit internal mutu, kemudian panduan pelaksanaan audit internal mutu, laporan tim audit internal mutu. Ini sarana dan prasarana, ruang kuliah, ruang kerja dosen, kantor, dan perpustakaan. Kita ruang kuliah ada 3, kapasitas kurang lebih 40 orang, sudah milik sendiri. Ruang dosen 5, kapasitas 5 orang, sudah milik sendiri. Kantor dan administrasi 1, kapasitas 5 orang, sudah milik sendiri. Perpustakaan 1, kapasitas 40, sudah milik sendiri. Ini ada ruang akademik khusus, ruang UKM 1, kapasitas 30 orang, sudah milik sendiri. Ada lapangan voli 1, luas kurang lebih 60 cm persegi, kapasitas total boleh 100 orang, sudah milik sendiri. Ruang seminar 1, semua ini. Kantin. Peralatan praktikum, praktek bengkel kerja, lahan, praktik PKL atau yang tujuan penggunaannya sejenis.
Ini laboratorium komputer, ada komputer, LCD proyektor, screen proyektor, printer, scanner. Kemudian kalau laboratorium multimedia, ada komputer, kamera digital, TV tuner, CD, DVD, speaker, LCD proyektor, printer, scanner. Sudah status milik sendiri. Tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan di sini administrasi umum ada 1 orang, administrasi keuangan 1 orang, administrasi lab 1 orang. Jadi pendidikannya S1, jumlahnya ada 3 orang. Demikian, terima kasih pemaparan kami yang terhormat, yang saya muliakan Pak Kalem, Pak Iwan, Pak Haryanto, dan Pak Asis ini, Pak Asis Rahman, semua tim wilayah 16, kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini. Kami kembalikan ke Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Dr. Pixon atas paparannya. Komplit, lengkap ya. Nanti kita akan masuk pada sesi berikut untuk nanti akan banyak beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan ke Pak Pixon dan timnya. Baik, untuk sesi pertama kami akan serahkan ke Pak Kalem untuk memberikan arahan sekaligus nanti sambutan terhadap acara ini. Kami silakan Pak Prof. Speakernya dibuka Pak. Ya. Lupa ini speaker ini Pak Irwan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Pak Ketua Yayasan, Pak Ketua Sekolah Tinggi, serta tim task force, teman-teman dari kelembagaan. Saya lihat ini lengkap ini Pak Ketua Yayasan. Ada. Ya, selamat sore, Prof. Selamat sore. Ya. Ada di sini kami ada koordinator kelembagaan yang jelas itu Pak Irwan yang sementara jadi host hari ini. Kemudian ada Pak Hari, ini koordinator KIP kuliah. Saya dengar bocoran bahwa beliau ini yang bawa langsung ini berkas ke hadapan Pak Irwan untuk segera dipresentasikan. Makanya Pak Irwan tidak bisa menolak. Mantap, Pak. Dan ada tenaga ahli juga di sini. Ada hadir Pak Dr. Aziz. Beliau juga merespon karena walaupun beliau ini DPK, tapi sesama PTS akan saling membackup. Kemudian teman-teman dari kelembagaan, jadi Pak Ketua, Pak Nixon, salam kenal ini Pak. Nanti insya Allah ketemu, ya, insya Allah kita ketemu di Manado. Ini Pak Hari ini sedang merancang-rancang perjalanan kami ke Manado untuk beberapa kegiatan, karena memang tertunda, banyak hal yang menyebabkan tertunda ini. Masalah klasik ya tentunya COVID. Yang kedua, ada beberapa hal yang memang harus kita agendakan nanti bulan ini baru bisa ke Manado, ke Kota Bagu, maupun ke wilayah lain. Pertama, saya berbahagia hari ini bisa silaturahim dengan Ketua Yayasan maupun Ketua Sekolah Tinggi untuk program presentase dari prodi baru bisnis digital. Ya, saya ingin sampaikan memang bisnis digital ini kalau tidak salah sudah 1, 2, 3, mungkin ini keempat yang diusulkan di LLDT 16. Tentunya buat kami berharap setiap yang direkomendasikan itu bisa bisa disetujui oleh kementerian. Nah, oleh karena itu maksud dari presentasi hari ini adalah untuk memberikan dukungan buat yayasan maupun ketua sekolah
tinggi untuk bisa disetujui lah Pak untuk prosesnya. Sehingga saya sampaikan ke Pak Irwan, mohon diberi masukan-masukan, tidak usah ditanya model ujian, karena ini memang hanya untuk memberikan masukan ke teman-teman semua. Jadi jangan dianggap ini ujian Pak, diberi masukan supaya usulan itu bisa disetujui. Makanya di sini ada Pak Dr. Ajis juga akan memberikan masukan terkait dengan hal ini, karena beliau ini punya 2 universitas, Universitas Bina Taruna dan Universitas Bina Mandiri, dan banyak hal yang dikaitkan ke saya, Pak. Tadinya ya mau dipresentasi besok, cuma Pak Irwan bilang Pak sudah harus hari ini, karena besok itu tanggal 6 teman-teman sudah mau pulang kampung katanya di Siap, terima kasih Oh ya, Pak. saya bilang siap. Ya, saya bilang yang penting teman-teman kelembagaan siap, saya siap. Mantap. Sebab Pak Hari juga mendesak Pak Irwan. Mantap. Jadi mudah-mudahan Pak Irwan mohon beri saran buat teman-teman. Saya standby terus ini di monitor untuk mengecek. Mudah-mudahan setelah presentasi hari ini, kemudian rekomendasi akan segera saya tanda tangan. Kemudian hal-hal yang menjadi saran-saran itu bisa segera diperbaiki untuk usulan. Karena tadi saya lihat juga sudah memperhatikan Merdeka Belajar, karena memang itu menjadi sorotan pertama sekarang Pak, bagaimana mengalokasikan kurikulum itu dengan Merdeka Belajar. Tadi sudah jelas tadi presentasi. Kemudian yang kedua, keunikan juga itu yang menjadi titik sentral dari proses disetujunya satu prodi. Jadi keunikannya apa dibandingkan dengan prodi-prodi yang sejenis yang ada di luar. Memang bagus tadi Pak, keunikan, ambillah yang kelokalan, lokal unit, kelokalan yang unik. Sebab kalau lokal unit itu orang harus kuliah di kita. Tapi kalau kita ambil yang sifatnya nasional, pasti bisa di mana saja kuliah. Jadi yang keunikan lokal itu yang tadi yang saya lihat di 2 saudara bagus untuk disampaikan. Hal-hal yang sifatnya teknis lainnya, nanti mungkin akan diberikan masukan oleh Pak Dr. Ajis maupun Pak Irwan, atau malah Pak Hari. Pak Hari yang Pak Hari ini beliau ini lagi sibuk dengan pembagian kuota untuk KIP kuliah Pak. Pasti STB dapat banyak ini Pak. Nanti silakan saja beliau nanti tapi ya, insya Allah di kita mudah-mudahan akan lebih banyak ya dari sebelum pisah. Jadi sementara ini Pak Hari sedang memperjuangkan, kami memberi kepercayaan sepenuhnya ke beliau bagaimana strateginya supaya kita wilayah 16 bisa lebih banyak sebelum berpisah. Jadi maksudnya lebih banyak dari pada saat masih gabung dengan wilayah 9. Itu mungkin berkatnya Pak ya, karena kita pisah, setidaknya kita bisa punya kuota lebih baik lah dari sebelumnya. Karena memang yang kuota sebelumnya itu kasihan Prof. Jasirudin itu, beliau bagaimana membagi dengan jumlah begitu besar sekali ininya. Kuenya itu hanya satu mau dibagi begitu besar wilayahnya. Jadi beliau sering mewanti-wanti ke saya, dia bilang syukurlah sudah pisah Pak. Karena dengan pisah ini berarti lebih efisien, lebih efektif. Bapak bisa langsung meninjau PTS-PTS yang ada. Kalau beliau katanya masih gabung, 1 hari diberi kesempatan untuk ini katanya tidak cukup karena 300 lebih. Sementara hari kata cuma 365. PTS-nya mungkin lebih dari itu. Jadi itu yang menurut beliau, sehingga beliau sangat backup dan selama ini terus memberikan supporting ke LLDT 16 sehingga kami tidak akan berubahlah layanannya sebagaimana layanan LL 9. Cuma memang di LL 16 komitmen Pak Hari dan Pak Irwan bagaimana secepatnya memberikan pelayanan. Karena itu merupakan salah satu motivasi buat teman-teman PTS untuk bisa meningkatkan kualitas. Kalau agak terlambat, pasti motivasi yang begitu sudah ingin berlari, kok ada hambatan-hambatan sifatnya administrasi, pasti itu akan menurunkan motivasi teman-teman PTS.
Jadi pada prinsipnya kita LLDikti siap memfasilitasi untuk berbagai peningkatan kualitas di PTS-PTS ada di 3 wilayah ini. Saya pikir itu saja saya Pak Ketua Yayasan dan Pak Ketua Sekolah Tinggi Pak. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan Siap, Prof. mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi. Demikian, Amin. selamat siang. Amin. Selamat siang, Prof. Silakan Pak Irwan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Kalem atas sambutan maupun arahan pada kita semua. Ya, acara berikutnya adalah diskusi dan nanti akan kami serahkan ke Pak Dr. Ajis selaku tenaga ahli bidang kelembagaan untuk mengawali diskusi kita pada siang hari. Kami silakan Pak Dr. Ajis. Baik, terima kasih Pak Irwan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Kepala Lembaga beserta seluruh jajaran teman-teman para jajaran LLDikti, Pak Irwan, kemudian ada Pak Hari dan teman-teman yang lain bagian kelembagaan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pak Alfred. Siap. Ya, beserta seluruh jajaran para pimpinan STMB ya. STBM. STBM. Oh, STBM. Ya, jaga tamu Bali ini. STMB, STBM. Telur Ya. madu jahe. Mesti cepat berubah bentuk ini kalau begini. Oh iya, jelas harus itu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita orang berdiskusi Mantap. santai saja, kan Prof? Oke. Iya, betul Tadi kan itu Pak Ketua. baik. Tadi kan sudah Ini orang- disampaikan oleh Kamu sih bantu letting ini, Pak. Kasih. ya. Tadi sudah disampaikan pesan-pesan oleh Pak Kepala Lembaga ya. Jadi kita LLDikti ini kan hadir untuk mendengarkan presentasi dari teman-teman itu dalam rangka untuk membantu ya kalau perlu mempercepat Pak Irwan ya proses pengusulan prodi. Nah, namun Duh, mantap sekali Pak Asis. Terima ya, kasih. ya, tapi juga kita tidak bisa hindari untuk bisa juga memberikan masukan ya karena ada beberapa catatan Ya. juga mungkin yang perlu ini di ketua yayasan dan ketua sekolah tinggi untuk memberikan perhatian. Yang pertama mungkin kalau bicara tadi profil lulusan dan seterusnya, bahkan tadi Pak Irwan sudah menegur kalau misalnya masih panjang seperti itu mungkin tidak cukup waktunya ya. Nah, saya kira ini yakin saya teman-teman sudah menyusun itu, tapi yang perlu dicatat itu tadi yang tampil itu salah satunya dosen ya. Dosen ini Pak Ketua, saya kira ini perlu juga menjadi catatan karena kalau tidak salah kalau bisnis digital itu sesuai yang disampaikan oleh Pak Abimanyu lalu itu kan multidisiplin ya, dan bidang ilmu, ekonomi dan teknologi. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan komposisi daripada dosen yang akan dihadirkan di program studi bisnis digital. Iya. Ya. Jadi tidak boleh manajemen semua atau sarjana ekonomi, tapi juga mungkin ada ilmu komputer atau sistem informasi yang bisa dikolaborasi sehingga nanti capaian pembelajaran daripada bisnis digital ini bisa dicapai ya sesuai dengan apa yang dipaparkan tadi. Itu mungkin yang pertama. Jadi dosennya. Kemudian jumlah dosen itu berdasarkan Permen nomor 7 2020 itu minimal 5 ya Pak Ketua ya Pak Alfred. Ya, siap. Tadi kan Ya, Pak. tadi yang dipaparkan cuma 4 ya. Iya, iya. Ya Pak Pikson ya tadi cuma 4, Ya. kemudian 1 dosen tidak tetap. Saya kira yang perlu diprioritaskan ini bukan dosen tidak tetap tapi dosen tetap. Iya. Ya, nanti ada tambahan-tambahan. Sudah tambahan ada. Ya, tambahan dosen itu yang akan bisa melengkapi. Tetapi yang paling prioritas adalah 5 dosen yang menjadi membackup. Ada saya lihat ada yang ditampilkan ada ruangan akademik khusus ya. Ruang akademik khusus itu pemahaman saya seperti juga disampaikan oleh Pak Abimanyu itu bukan seperti misalnya lapangan olahraga. Ya, nanti hati-hati jangan sampai masuk itu ke format ruangan khusus ya sehingga nanti menjadi catatan lagi dikembalikan karena itu tidak
Yang dimaksud dengan ruangan khusus itu yang berkaitan dengan mendukung, menunjang kompetensi daripada bisnis digital. Ya, mungkin ada yang lebih spesifik ya yang bisa ditampilkan sebagai ruangan akademik khusus. Jadi tidak perlu lapangan olahraga dimasukkan di situ, karena saya tahu ini STBM ini orang-orang jago olahraga semua ini. Ya, juara-juara sampai Gorontalo. Karena Gorontalo ini Pak, ya saya tahu karena tiga tahun yang lalu mereka ke Gorontalo, ya mereka sapu habis bersih itu piala-piala. Ya, jadi ya, UBM kalah Pak, UBM kalah. Jadi ternyata dari luar yang dari Bitung yang jauh-jauh apa namanya membawa pulang piala-piala yang ada. Kemudian hal lain Pak apa namanya Pak Dua, salah yang sudah juga diingatkan mungkin Pak Haji Irwan selalu mengulang-ulang itu, jangan sampai salah mengambil instrumen, karena begitu banyaknya instrumen yang ada di dalam Silem Kerma, kadang-kadang kita memang hampir mirip-mirip, tapi isinya saya sudah coba buka hampir mirip-mirip di depan, tapi isinya ternyata pertanyaannya beda. Ya, pertanyaan dan format-format itu beda. Jangan sampai teman-teman mengambil yang lain. Ya, dan saya sudah lihat kemarin memang apa namanya hampir mirip-mirip, dan ini bisa saja salah untuk mengambil apa namanya format daripada instrumen yang sudah ditampilkan di dalam apa namanya Silem Kerma, ya. Dan yang mungkin yang tidak kalah penting, ya, ini kan bisnis digital, berarti ada laboratorium yang perlu ditampilkan, dan itu pasti Pak Ketua akan dilihat pada saat ini. Visitasi. Pada saat ya visitasi dia akan lihat bisnis digital itu seperti apa laboratoriumnya. Ini juga perlu nanti jadikan catatan supaya nanti pada saat nanti visitasi ya baik itu apa namanya baik itu secara langsung maupun lewat daring, saya kira ini tetap mereka akan tanyakan hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana ya. Nah, saya kira itu barangkali sebagai catatan. Yang lain saya kira saya beberapa kali ke STBM 2 kali saya selalu, jadi saya kira sudah cukup. Kalau hanya menambah satu prodi untuk STBM saya kira perlu ditambah, karena memang baru 2 prodi yang ada di sana. Saya kira terima kasih Pak Haji Irwan. Yang lain mungkin berkembang teman-teman lain, mungkin Pak Hari atau yang Pak Lapali dan lain-lain akan memberikan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Beberapa saran ke teman-teman STBM. Ini kalau ada ITB, kalau ya, ITB, saya khawatir STMJ. Kalau STMJ kan susu, telur, madu jahe ya. STBM. Oke, baik. Lanjut ke Pak Haji Heri. Silakan Pak Haji Heri kalau ada yang ingin tanyakan Pak Haji Heri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Yang kami hormati Pak Khaled, Pak Prof, Pak Ajis selaku tim ahli kelembagaan yang kami hormati, Pak Ketua STBM, Pak Ketua Yayasan, Pak Alfred, dan Ibu Novia Ibu Novia Cynthia. Ada juga Pak Reno. Pak Reno. Iya. Iya, Pak. Jadi terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Ibu Nov yang ditegur. Memang minggu lalu kami ke STBM pada hari Selasa tanggal 27 April. Dari sisi kesiapan memang STBM ini sudah sangat siap untuk membuka prodi baru. Terlebih yang dibuka ini menyangkut prodi bisnis digital. Nah, bisnis digital ini merupakan satu prodi mungkin akan mendukung visi Wali Kota Bitung menjadikan Kota Bitung kota digital. Nah, ini tentu prodi ini sangat strategis yang kekinian yang ada di Kota Bitung. Apalagi kalau melihat data statistik masih sangat rendah, masyarakat kurang memahami literasi
literasi digital, apalagi termasuk di dalamnya birokrasi. Nah, ini sangat pas STBM untuk membuka prodi ini untuk mensupport visi misi daripada Wali Kota Bitung untuk menjadikan kota Bitung kota digital. Apalagi Pak Alfred yang menjadi ketua yayasan, salah satu tim ahli Wali Kota Bitung yang baru saat ini. Yang kedua, dari segi ketersediaan STM sudah tinggal nambah sedikit satu. Saya sudah melihat ruang kelas di kampus sudah sangat memadai, apalagi kampusnya ada di atas gunung. Jadi melihat indahnya Kota Bitung dari atas bukit. Oleh sebab itu nanti insya Allah Pak, kalian bisa berkunjung sama-sama untuk ke STBM, melihat Kota Bitung dari kampus STBM. Siap, ditunggu Pak Kalem. Saat penyerahan izin ya, saat penyerahan izin. Yang ketiga, STM mahasiswa yang akan ikut kuliah di STBM, khususnya mengambil prodi nanti ini bisnis digital. Saya melihat karena rendahnya literasi digital yang ada di Kota Bitung, terutama untuk lulusan-lulusan SMA, ini memungkinkan STBM punya kiat-kiat untuk melakukan sosialisasi untuk agar masyarakat bisa kuliah di sini di STBM dengan kuliah di prodi yang baru ini. Semoga prodi ini cepat ada izinnya dan cepat insya Allah semester berikut, tahun ajaran berikut sudah bisa dapat menerima mahasiswa baru. Dan mudah-mudahan Pak Wali Kota yang juga ahli digital bisa menjadi salah satu dosen luar biasa yang ada di STBM. Barangkali ini masukan saya Pak Irwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya Pak Haji Heri hari ini ada tim delegasi dari STBM ini kayaknya. Ya, oke, baik. Soalnya Pak Ajis wajar itu Pak Iwan. Oh gitu ya. Iwan Ketua Yayasan Seformat dari sana ini. Ya, saya curiga ini Pak Dr. Haji. Saya curiga ini. Sudah ada unsur pemaksaan harus cepat proses. Dan memang seperti itu Pak. Seperti itu memang Pak Irwan. Memang begitu layak yang ada. Baik. Terima kasih Pak Haji Heri atas beberapa penyampaiannya, dan saya masuk pada giliran saya sebagai orang kelembagaan. Pak Pixon selaku Ketua STBM, Saudara Bitung, dan Pak Alfred, yang intinya bahwa ada evaluasi terakhir bahwa untuk wilayah LLDT wilayah 16 itu jumlah prodinya memang masih perlu ditambah. Memang perlu ada inovasi baru tentang prodi-prodi yang harus kita upayakan LLDT untuk lebih memproses pelayanan untuk keluarnya rekomendasi. Yang kedua tentunya keluarnya prodi ini tentunya sesuai persyaratan yang telah disampaikan oleh Kemendikbud, dalam hal ini Direktorat Kelembagaan. Kemarin kami melaksanakan kegiatan webinar sosialisasi pembukaan prodi baru yang narasinya adalah semua tim evaluator di Silemkerma, sama dengan eksekutornya adalah Pak Ibu Des selaku Kasubdit Kelembagaan. Saya sudah menangkap sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Pak Kalem tadi, bahwa pada intinya proses rekomendasi pembukaan prodi di STBM ini akan keluar. Amin, makasih Pak Iwan. Akan tetapi tentunya ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan yang harus dilengkapi. Artinya apa gunanya sebuah rekomendasi kalau teman-teman di STBM tidak menyiapkan administrasinya yang sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan. Yang pertama tadi ingin saya sampaikan adalah soal instrumen. Instrumen ini sangat penting, karena terkadang tadi dikatakan oleh Pak Dr. Ajis bahwa beda-beda tipis antara satu instrumen dengan instrumen lain.
Ibaratnya kalau kita ingin membuat sebuah mobil Toyota, tapi kita mengupload instrumen Wuling. Jadi walaupun mirip-mirip tapi tidak akan connect itu. Sehingga itu menjadi kendala teknis teman-teman di dalam proses pengusulan. Yang kedua tadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Aziz soal dosen. Ini sangat penting karena sudah harga mati satu prodi minimal 5 dengan multidisiplin. Karena ini adalah bisnis digital yang tentunya ada beberapa kriteria dosen yang harus kita siapkan. Jadi tadi dosen walaupun tadi sudah sampaikan akan dilengkapi, tapi kami harus karena ini akan kami kawal. Semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh LLD ke-16 itu akan saya kawal sampai proses penguploadan di Silemkerma, sampai proses di Jakarta, sampai saya bisa minimal mengetahui bagaimana koreksi-koreksi yang dilakukan oleh tim evaluator. Karena kami sudah membangun akses dengan operator Silemkerma di Jakarta maupun beberapa tim evaluator yang nantinya akan mengevaluasi borang-borang ataupun instrumen yang diajukan oleh teman-teman di STBM. Yang berikut lagi soal sarana prasarana. Karena ini yang menyangkut digital, tentunya lab-lab daripada kampus ini harus dilengkapi. Jadi benar, jangan hanya tadi memang dipaparkan Pak Ketua sampai lapangan bola voli ya. Memang kalau melihat bodinya Pak Alfred ini, memang beliau ini biasa main di fighter ini apa namanya ini, yang di TV One ini. Kalau lihat body, memang fighter beliau ini. Liga. Ya, itu. Tapi yang diharapkan adalah sarana prasarana yang mendukung prodi yang akan kita usulkan ini. Yang berikut nanti Pak Ketua, Pak Pikson, Dr. Pikson maupun Pak Alfred, nanti tim task force yang sangat diperlukan ini adalah kehati-hatian dalam mengupload. Kehati-hatian dalam mengupload semua dokumen-dokumen. Terkadang kita itu terlalu memandang remeh hal-hal yang kecil. Justru tim evaluator itu mencermati sekecil apapun. Masalah tanda tangan beda di KTP dengan di surat pernyataan itu akan di zoom. Kalau itu beda, langsung jadi akan dicoret dan itu akan menjadi koreksi. Ada juga pengalamannya tim evaluator itu adalah mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di kita, yaitu penggunaan meterai bekas. Ini kecil sebenarnya, ini masalah kecil, tapi terkadang kita ada berkas-berkas lama yang tidak terpakai lagi, meterainya kita cabut, kita tempel lagi di dokumen kita. Dan itu kalau ada coretan sedikit di meterai, itu pasti akan menjadi batu ganjalan kita untuk memproses itu. Banyak hal yang menjadi perhatian teman-teman. Yang paling penting adalah kami akan membuka akses komunikasi sebelum teman-teman nanti mengupload. Kami membuka akses komunikasi, pertanyakan apa-apa yang menjadi hal-hal yang belum diketahui oleh teman-teman di STBM. Insya Allah akan kami tuntun, pandu untuk dalam rangka penyiapan administrasi dalam rangka pengisian instrumen-instrumen. Poin yang paling penting adalah Pak Kalem merespon semua yang menjadi usulan teman-teman. Artinya kalau memang ini sudah harus kita keluarkan rekomendasi, malah kalau tadi penyampaian Pak sudah ditandatangani ya, belum ya? Beliau akan menandatangani di depan Bapak Ibu ini di sini, Pak Alfred, dan di depan Pak Pikson. Nah, kalau sudah dianggap layak, cuman nanti tolong diperhatikan koreksi-koreksi yang disampaikan oleh Haji Aziz, Dr. Aziz maupun dari saya. Terima kasih Pak Iwan, mantap. Ya, supaya nanti kita akan usulan ini akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan kita harapkan juga nanti nilai sebuah rekomendasi LLD itu akan dihargai karena kelengkapan dukungan berkas dari teman-teman. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan kepada seluruh teman-teman. Pak Dr. Aziz mungkin ada tambahan, kalau ada tambahan kami silakan Pak. Ya, mungkin ini ya, Pak Alfred sudah ada akun yang lalu ya. Akun sudah ada ya, akun Silemkerma. Sudah ya? Sudah ada barangkali disiapkan oleh IS. Sudah. Oh iya. Akun itu nanti kan akun PTS ya.
karena waktu itu kan Bapak rencana mau mau jadi Rubah status ya. institut ya. Oh, Nah, memang mantap. memang saya menyarankan kepada Pak Alfred karena institut itu dia hanya minimal 3 prodi, ya minimal 3 prodi. Oleh karena itu saya bilang daripada Bapak mau baru buka prodi dulu, baru alih status, maka sebaiknya begitu lalu ya mengusulkan langsung karena pengusulan peningkatan jenjang ke institut itu dimungkinkan dan memang dianjurkan ya ke institut ya. Kalau di ini kan institut kan ke depan kan kita bisa masuk ke prodi-prodi STEM ya, prodi-prodi STEM ya, ini yang mungkin yang dianjurkan sehingga nanti lebih luas lagi. Nah, ini memungkinkan jadi 3 prodi ini langsung itu, tapi kalau Bapak mau buka prodi dulu ya tidak apa-apa ya, karena lalu itu saya sudah anjurkan karena jangan sampai Bapak menggunakan akun ini badan penyelenggara yayasan. Jadi ini kembalikan ke akun PTS. Jadi sekolah tinggi mengajukan akun kembali, bukan badan penyelenggara. Saya kira itu saja Pak Haji Irwan. Terima kasih. Pak Dr. Ajis, ya. Mungkin ada ini menarik diskusi ini. Ya. Memang kemarin Pak Alfred ini menyampaikan ke saya bagaimana Pak Irwan boleh tak langsung ke institut. Nah, saya kan belum tahu historinya STBM ini. Ya, sehingga saya bilang jangan dulu, nanti kita lihat dulu satu prodi ini ke Anda paparan sekaligus nanti kita lihat bagaimana tingkat sehatnya PTS yang Bapak selenggarakan ini. Nah, tapi kalau memang sudah ada pembicaraan ini, malah saya punya gagasan, punya ide. Bisa enggak sambil nanti nyusul surat permohonan perubahan bentuk dengan pembukaan prodi Pak Dr. Ajis. Saat sekarang ini malah saya terus terang Pak, ini kebetulan ada Pak Kalem saya laporkan, memang ini diskusi saya waktu itu, saya melihat STBM ini punya potensi berkembang Pak. Ya. Karena dia perguruan tinggi yang memang dekat dengan di pusat kota Bitung, kemudian di kawasan industri, di wilayah saya kira di kawasan industri, kawasan ekonomi khusus juga. Ya, kawasan ekonomi khusus. Kemudian STBM ini dekat dengan pemerintah daerah. Saya tahu beliau ini teman saya Pak. Sejak kenal beliau ini tahun 2005 saya sudah dekat dengan beliau. Ya, jadi saya tahu. Cuma memang tidak terbuka beliau di presentasi ini bahwa dia ini sebenarnya sudah merencanakan menjadi institut. Baru saya dorong, saya bilang Pak Kalem, saya bilang ini institut itu dianjurkan, didorong ke sana karena ini untuk membuka akses prodi-prodi STEM dan minimal 3 syaratnya. Baru kemudian sekolah tinggi dan untuk sekolah tinggi ke institut itu lahannya sudah memenuhi syarat. Lahan beliau itu sudah hampir 2 hektar. Hampir 2 hektar Pak. Ya, melampaui daripada syarat universitas. Oleh karena itu kalau cuma membuka prodi sebenarnya kurang menantang. Jadi kalau misalnya beliau masih bisa sabar, susun lagi mungkin ada arahan dari Pak Kalem, bisa disusun sedikit kajiannya sedikit, kemudian nanti langsung saja Pak, nanti LLD itu akan mendorong supaya juga Bapak tambah sehat di sana. Ya, tambah sehat karena kan menjadi institut kan lebih banyak lagi mahasiswa datang. Kemudian itu saran saya sebagai tenaga ahli. Saya persilakan mungkin Pak Irwan ke Pak Kalem, ada arahan beliau untuk bagaimana menyikapi ini. Saya kira terima kasih. Silakan Pak Kalem, mungkin ada tanggapan Pak. Ya. Pak Alfred, nanti hari ini saya lihat presentasi ini semuanya mendukung Bapak ini. Ada apa sebenarnya? Dari PTA, dari kuliah, dari Pak Heri itu yang Pak Heri juga saya lihat sudah menjadi bagian dari sekolah tinggi ini. Itu kan namanya sahabat Pak. Ini kan bukan sekedar sahabat Pak, sudah saudara ini Pak. Oh, pantasan. Berarti ganti bukan 2 saudara, 3 saudara ini. Pak Kalem, saya ada sedikit tambahan. Beliau ini saya kenal baik dan latar belakang beliau itu sebelum dosen beliau pebisnis Pak. Pebisnis ini orang ini. Sampai sekarang. Jadi saya kenal. Jadi daripada dia ini, jadi modalnya dia kalau bisa diarahkan saja untuk pengembangan institut teknologi dan bisnis. 2 saudara. Saya kira itu. Mantap. Mantap Pak Ajis. Jadi begini Pak Ketua, Pak Ajis. Oke, saya tanda tangan dulu ini. Ini rekomendasi dari untuk prodi baru.
sambil jalan. Luar biasa Pak, Memang luar biasa. ini- Terima kasih Pak. Ini Pak Alfred, ini dukungan luar biasa. Bapak ini punya saudara satu di sini, Pak Haryanto. Kemudian Iya, Pak apalagi Haryanto. Pak Ajis teman Bapak. Pak Ini Ajis. luar biasa nih dukungannya. Kan saya pikir apa yang tadi disarankan oleh Pak Ajis itu bisa kita backup sepenuhnya. Kalau untuk Makasih, sama Pak kalau Kalem. sekarang ini Makasih, Pak, Oh, kalau yang sekarang ini justru ada yang dari akademi mau loncat ke universitas. Ya, itu tapi yang Pak Alfred cukup hati-hati, itu bagus juga sih. Kalau orang pebisnis juga itu dia sudah perkirakan juga peluang-peluang ke depan. Tapi lebih kita ambil jalan tengah, ini kita usulkan sambil Bapak persiapkan yang ini itu. Yang Siap, siap. institusi itu. Siap, Saya pikir itu bagus, Pak. Institut mumpung vokasi ini memang betul-betul di backup sebenarnya oleh kementerian. Nanti Bapak ITB tidak usah namanya, khawatir Pak. ada. ITB. Iya, jadi tidak usah khawatir ada Pak ITB. ada Pak ITB. Ajis, ada Pak Irwan. Iya. Jadi sudah 3 saudara ini, sampai 3 kalau saudara. 2 saudara sana berarti sudah 5 saudara. 3 saudara di sini, ada Pak Adi, ada Pak Hari, ada Pak Irwan. 3 tambah 2 Iya, berarti saudara, 5 jadi 5 saudara. saudara. Pak Prof jadi penasehatnya ya. Oh, keluarga. saya membekali Kalem dan apa? Keluarga. Iya, Pak Irwan, jadi surat rekomendasinya sudah ada Pak Irwan? Sudah ada Pak, tinggal mau diajukan ke dalam Pak. Sudah. Sudah tanda tangan? Ya. Kalau nggak salah saya sudah tanda tangan kali Pak. Sudah ya? Sudah mau diajukan ke dalam Pak, ke ruangan. Oh iya, silakan. Waduh, Saya mantap tanda Pak, tangan. mantap. Bismillah. Bismillah. Makasih Prof. Alhamdulillah. Ini Pak Alfred ini luar biasa hari ini. Satu-satunya yang ditandatangani di depan peserta. Iya, luar biasa Pak. Betul. Tidak pernah ditandatangani. Alhamdulillah Pak Iwan. Mantap. Saya Prof, tidak tahu makasih nih Prof. Pak Haji Hari. Heri ini pakai doa-doa apa dia sama kita. Apalagi yang saya curiga itu beliau yang ditegur Ibu Novia, bukan itu yang Reno atau apa. Iya, Yang- sengaja itu Ibu Novia diikutkan itu Pak. yang ditegur bukan Ini tim masalah kerja, Pak Alfred bukan ini, tim untuk kerja Pak yang Heri. ditegur, tapi yang lain-lain ditegur. Yang Ini beliau sudah sementara tanda tangan surat itu. Ya, jadi mudah-mudahan sudah selesai hari ini. Nanti saya akan scan dan saya kirim ke Pak Alfred. Siap. Ini saya sudah tanda tangan Pak Ya, Pak Alfred. Iwan. Waduh, luar biasa Prof. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, nanti saya langsung sampaikan juga ke Pak Wali Kota bahwa kita sudah mendapat rekomendasi karena beliau ya. itu sangat berharap sekali Pak. Iya. Ini Pak Alfred, ini kop baru. Ini kementerian baru kita terima. Ada risteknya Pak, ada risteknya luar biasa. ristek. Pertama kali mungkin. Ini sudah Waduh. baru. Ini sudah tanda tangan. Wah, Pak Hari sudah ya? Saya tidak mau bilang ke Alhamdulillah. Pak Alfred, cuma ke Pak Hari. Pak Hari sudah Pak Hari. Aduh. Baru bilang sama Pak Irwan. Tapi Pak Iwan ini senyumnya Pak Iwan ini luar biasa ini Pak Iwan ini Oh senyumnya. iya, saya harus ke kampusnya Bapak ini. Sumringah Ya, harus beliau, itu. bukan cuma Itu senyum wajib Pak. hukumnya. Ditunggu. Ditunggu. Itu Ah, Pak Iwan dengan Pak senang Kalem. hati. Pak Kalem juga harus hadir ya. Pak Kalem. Oh, insya Allah. Pak Kalem, Pak. Pak Alfred, saya sudah melaksanakan perintahnya Pak Hari. Jadi saya sudah tanda tangan. Insya Allah. Sudah Pak Iwan, silakan. Siapa dulu di tenaga ahli ini? Ini saudara saya Pak Ajis ini teman seperjuangan ini Oh, di iya, Jakarta. Baik, terima kasih Pak Kalem sudah melaksanakan proses penandatanganan dan alhamdulillah ini Pak Alfred satu-satunya pertama kali yang ditandatangani di depan PTS yang mengusulkan ini. Jadi suatu Kopristek penghargaan lagi, luar biasa kopristek lagi. dan Waduh. kop baru. Alhamdulillah, Pak Iwan. Itu Kasih. dicantumkan di surat rekomendasi STBM. 2 saudara yang kalau boleh saran jadi 5 saudara bukan 2 saudara lagi. Oke, saya rasa demikian ini. Terima kasih teman-teman semua. Jadi nanti proses Terima kasih. administrasi lanjut nanti akan kami proses penomoran maupun hal-hal lain lanjutnya dan kita akan scan. Sementara kita akan scan kirim ke Pak Alfred. Nanti Siap. aslinya
memang akan diagendakan kita ke Manado dan mungkin dengan ke Bitung sekalian, Pak. Siap, ditunggu Pak Iwan. Dengan Yes. Pak Dr. Ajis dan lain. Ya, Senang ini hati di Pak Kalem. ini harapan saya Pak, kan kita rencana mudah-mudahan kalau tidak ada halangan Juli apa Agustus kita mau wisuda angkatan keempat. Ya siapa tahu kalau Tuhan berkenan di saat wisuda itu ya kita sudah menerima izin, ya siapa tahu penyerahan langsung dari Pak Kalem ke STBM, saudara. Ya itu harapan kami. Oleh karena itu saya selaku ketua yayasan, sahabat, saudara dari teman-teman di wilayah 16, semoga kita senantiasa disupport, ya, diberikan arahan, bimbingan. Pak Ajis, ya sangat diharapkan supaya proses ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Karena pemerintah Kota Bitung sangat berharap segera terrealisasi institusi pendidikan tinggi yang berbasis teknologi digital. Itu harapan beliau. Nah, oleh karena itu saya termotivasi, apalagi Pak Ajis ini sangat memotivasi. Dia bilang harus segera diusulkan institut. Jadi namanya nanti Institut Teknologi dan Bisnis, ITB. ITB Dua Saudara Bitung. Nah, itu yang nantinya diperjuangkan. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap sekali dukungan dari Pak Kalem, teman-teman, Pak Irwan, Pak Rian, Pak Ajis, semua ya, karena ketika ini sukses akan menjadi kebanggaan wilayah 16. Nah, jadi terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita berjumpa di Bitung. Pak Kalem, Pak Irwan bisa meluangkan waktu untuk berkunjung ke STBM. Tak lupa juga sahabat Pak Ajis. Ya, sehat-sehat semua. Sukses selalu. Tuhan memberkati patorang semua. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Alfred atas sambutan ya, atas terselenggaranya acara pada sore hari ini. Saya rasa sudah jelas semuanya bahwa proses administrasi, proses paparan hari ini sudah berjalan baik sesuai rencana dan administrasi juga sudah selesai. Surat-surat rekomendasi sudah keluar dan ditandatangani dan insya Allah proses lanjut adalah pengiriman berkas. Yang penting adalah nanti proses penyusunan instrumen. Itu mohon diperhatikan. Nanti kalau step by step ada berapa instrumen yang diperhatikan. Step by step konsultasikan agar supaya nanti kita bisa mengontrol. Jangan sampai nanti kalau sudah keburu kita mengusulkan, tapi ternyata ada hal-hal yang bisa menjegal daripada proses. Kami L2 Dikti di bawah koordinasi Pak staf ahli, tenaga ahli kita Pak Dr. Ajis siap membantu Pak Alfred dan kawan-kawan di Bitung. Terima kasih. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan atas nama tim kelembagaan. Pak Prof, mungkin ada closing statement Pak Prof? Saya pikir sudah cukup Pak. Baik. Gimana? Baik, terima kasih Pak Prof. Jadi saya mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, acara pada sore hari kita nyatakan selesai. Kami atas nama pimpinan, atas nama tim kelembagaan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pak Ajis atas hadirnya beliau di acara ini. Teman-teman di Bitung, alhamdulillah sudah hadir, terima kasih. Dan sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan sore hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita semua. Demikian disampaikan dan sambil mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, acara pada hari ini kita nyatakan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Kita izin leave Pak Alfred ya, nanti kita calling ya. Semua Pak. Mantap. Thank you. Siap.